Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan lagi materi lingkaran, masih tentang luas dan keliling bangun gabungan part 2. Oke, rumusnya sekali lagi Bu Vera ingatkan ya. Rumus dasar lingkaran, luasnya itu pi kali r kuadrat atau 1/4 pi kali d kuadrat. Sekali lagi Bu Vera menyarankan menggunakan rumus yang pertama karena tidak terlalu rumit, tapi bebas ya, anak-anak tetap boleh memilih rumus yang kedua. Kemudian jika diketahui luas dan jari-jarinya dicari, ini adalah rumusnya. Kemudian jika diameternya, rumusnya adalah 2 dikali akar dari luas dibagi pi. Kemudian jika keliling lingkaran, rumusnya pi kali d atau 2 kali pi kali r. R-nya sama dengan keliling dibagi 2 pi. Kemudian diameternya keliling dibagi pi. Cara menghitung luas bangun datar gabungan yaitu kita perlu melihat bangun datar apa saja yang menyusun sebuah gambar. Bisa dikurangkan atau ditambahkan tergantung dengan permintaan soal. Nah, ini adalah soal minggu kemarin. Jadi, dari kalian itu hanya 25% atau sekitar 6 anak yang menjawab dengan betul ketika mencari keliling. Oke, jadi di sini keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisinya yang paling tepi. Jadi tepinya itu yang Bu Vera tandai dengan warna merah ya. Itu adalah sisi miring yang pertama, kemudian sisi miring yang kedua, lalu ditambah busur lingkaran. Pada gambar ini sisi miringnya belum diketahui. 6 cm itu tinggi segitiganya, kemudian 16 cm adalah alas dari segitiga atau diameter dari setengah lingkaran. Nah, kebanyakan dari anak-anak menjawabnya itu keliling gabungan adalah keliling segitiga ditambah busur. Padahal keliling segitiga itu terdiri dari 3 sisi. Nah, 3 sisi itu termasuk alas, dan pada gambar tersebut alasnya berada di tengah. Otomatis tidak dihitung ya. Jadi salah. Bukan keliling segitiga, tapi 2 sisi miring. Kemudian sisi miringnya belum diketahui, jadi kita harus mencari dulu sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring kita perlu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kemudian segitiganya kita bagi 2 dulu. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku. Perhatikan gambar ya. Pada Bu Vera beri tanda garis putus-putus berwarna ungu. Untuk mencari rumus Pythagoras, kita tentukan dulu panjang masing-masingnya. Pada segitiga siku-siku yang baru yang bertanda garis putus-putus ungu, alasnya itu 8 cm, kemudian tingginya 6 cm ya, sudah jelas. SM artinya sisi miring. Jadi untuk mencari sisi miring kita menggunakan rumus Pythagoras. Anak-anak pasti masih ingat ya, rumus Pythagoras sudah pernah di kelas 4. Jadi karena sisi miring kita jumlahkan sisi-sisi yang pendek yaitu 8 cm dan 6 cm. 8 dikuadratkan, 6-nya dikuadratkan juga. Lalu 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Jadi 64 ditambah 36 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Nah, kalau sudah ketemu sisi miring baru kita bisa mengerjakan. Jadi 2 sisi miring artinya 2 dikali 10, busurnya itu setengah lingkaran. Jadi kita gunakan rumus setengah dikali pi dikali d. 2 dikali 10 ditambah setengah dikali 3,14 dikali 16. 2 kita coret dengan 16, 2 habis 16 jadi angka 8. Kemudian 2 kali 10 20 ditambah busurnya itu 1 dikali 3,14 dikali 8, hasilnya 25,2.
Jadi keliling gabungannya adalah 45,2 cm. Seperti itu ya. Memang Bu Vera kemarin sengaja memancing kalian dengan soal ini agar kalian mengingat kembali materi pada kelas 4 SD. Selanjutnya ini ada gambar trapesium. Di dalam trapesium ada setengah lingkaran. Anak-anak diminta mencari luas bangun yang diarsir. Jadi luas bangunnya itu hasil pengurangan dari bangun trapesium dan juga setengah lingkaran. Oke, kita buat diketahui dulu. Bangun pertama adalah lingkaran, diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 cm. Bangun kedua adalah trapesium, tingginya 14. Kok bisa 14 dari mana, Bu? Silahkan diperhatikan gambarnya. Nah, pada garis berwarna ungu itu sama dengan jari-jari dan juga sama dengan tinggi trapesium. Jadi, karena jari-jarinya 14, otomatis tinggi trapesium juga 14. Kemudian A-nya 28, B-nya 40. A itu sisi A dan B itu sisi yang sejajar namun ukurannya berbeda. Boleh kebalik tidak apa-apa. Jadi misal A-nya 40, B-nya 28 tidak masalah. SM sisi miring 25 cm. Yang ditanyakan luas. Nah, untuk mencari luas, anak-anak harus mengingat kembali rumus luas trapesium. Luas trapesium rumusnya ini ya, 1/2 dikali A ditambah B dikali T. 1/2, A-nya kita ganti 28, B-nya kita ganti 40, dikali T-nya 14. Nah, 1/2 di dalam kurung kita jumlahkan dulu. Hasilnya 68 dikali 14. 2 kita coret dengan 14. Hasilnya 7. Jadi tinggal 68 dikali 7, yaitu 476 cm persegi. Selanjutnya luas lingkaran, karena lingkarannya setengah berarti rumusnya menjadi setengah kali pi kali r kuadrat. Kemudian pi-nya kita menggunakan 22/7, r-nya 14 ya. Kemudian kita coret 2 dengan 14, hasilnya 7. Kita coret 7 dengan 7, maka keduanya habis. Jadi tinggal 22 dikali 14. Hasilnya 308 cm persegi. Luas diarsir berarti luas trapesium dikurang dengan luas lingkaran. 476 dikurang 308, hasilnya 168 cm persegi. Selanjutnya, halaman belakang rumah Yayan berbentuk segitiga siku-siku. Ayah Yayan berencana membuat kolam berbentuk lingkaran di halaman belakang. Jika sisi halaman belakang berturut-turut adalah 9 meter, 12 meter, dan 15 meter, lalu diameter kolam adalah 6 meter, berapa sisa luas halaman yang tidak dijadikan kolam? Nah, kita buat dulu gambar halaman belakang rumahnya Yayan. Sisinya berturut-turut itu 9, 12, 15. Berarti 9 kita letakkan pada sisi terpendek, yaitu tinggi segitiganya. Kemudian 12, sisi yang agak panjang, yaitu alasnya 12 cm. 15, sisi terpanjang. Ingat ya, sisi terpanjang adalah sisi miring. Kemudian di dalamnya ada kolam, diameternya 6 meter. Jadi yang ditanyakan adalah berapa sisa luas halaman yang tidak dijadikan kolam. Berdasarkan gambar, yang ditanyakan itu adalah area berwarna hijau. Luas diarsir atau luas area berwarna hijau adalah luas segitiga dikurang dengan luas lingkaran. Kita masukkan rumusnya. Segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi, kemudian lingkarannya pi kali r kuadrat. Lingkarannya penuh ya, satu utuh. Kemudian setengah dikali 12 dikali 9. 12 itu alasnya, 9 itu tingginya.
2 dicoret dengan 12 hasilnya 6. Kemudian perhatikan kenapa kok menjadi 3, Bu? 3 itu dapat angka dari mana, Bu? Nah, 3 itu tadi kan diameternya 6 meter. Kemudian dari 6 meter itu otomatis jari-jarinya 3 meter. Jadi hasilnya seperti ini. Luas segitiganya 54, hasil perkalian dari 6 kali 9. Kemudian luas lingkarannya adalah 28,26, hasil perkalian dari 3,14 dikali 3 dikali 3. Kemudian dikurangkan, jadi hasilnya adalah 25,74 meter persegi. Nah, itu tadi materinya. Anak-anak silakan berlatih ya. Untuk luas dan keliling bangun gabungan itu bentuknya akan bermacam-macam. Untuk soalnya ada 4 soal. Yang pertama dicari kelilingnya saja. Terdiri dari lingkaran, 3/4 lingkaran, kemudian ditambah segitiga siku-siku ya. Hanya mencari keliling, berarti busur 3/4 lingkaran ditambah dengan sisi miringnya. Untuk soal nomor 2, anak-anak silakan dilihat lagi materi luas juring. Jadi di soal nomor 2 terdiri dari bangun persegi panjang dan juga juring dengan ukuran 120 derajat. Silakan dibuka lagi catatannya. Kemudian dicari masing-masing luasnya, tinggal dijumlahkan. Untuk soal nomor 3, menentukan luas di arsil. Soal nomor 3, ini kebalikannya contoh dari Bu Vera tadi ya. Ini itu setengah lingkaran dikurang trapesium. Lingkarannya jari-jarinya 7, trapesium sisinya 7 dan 12, kemudian tingginya 6 cm. Silakan dicari ya, berarti luas tengah lingkaran dikurang luas trapesium. Untuk yang nomor 4, Tian memiliki seng berbentuk persegi panjang ukuran 60 x 45. Kemudian Tian ingin membuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan diameter 42 cm. Yang pertama kalian diminta menentukan luas tutup kalengnya, gampang ya. Yang kedua diminta mencari luas seng yang tidak terpakai. Berarti luas seng yang tidak terpakai itu luas persegi panjang dikurang luas tutup kaleng. Mudah ya, silakan dikerjakan dengan menggunakan cara. Bu Vera minta menggunakan cara penyelesaian, gambarnya juga digambar. Untuk soal nomor 4, soal ditulis langsung jawaban, tapi jawabannya menggunakan penyelesaian ya. Sekian dari Bu Vera, semoga bermanfaat. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.